Memasuki hari keempat, tim SAR terus berupaya mencari korban dari balik reruntuhan pondok pesantren yang ambruk. Proses pencarian mulai melibatkan alat berat. Sambut HUT ke-80 TNI, Presiden Prabowo Subianto hadiri parade 51 kapal perang di Teluk Jakarta dari atas KRI. Jelang laga penentuan lolos ke Piala Dunia, pemain timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi secara bertahap. Pemain timnas Jordi Amat berharap wasit yang ditunjuk FIFA adil memimpin laga. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya, Maido Pelfrin. Dan saya Tifa Solesa. Hari ini 2 Oktober 2025 memperingati Hari Batik Nasional. Dan informasi pertama kami datang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Memasuki hari keempat, pondok pesantren Buduran yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur, proses evakuasi masih berjalan. 5 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi masih terus berjalan di pondok pesantren Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga hari keempat, tim gabungan telah mengevakuasi sebanyak 108 orang. 5 diantaranya meninggal dunia. Sementara 103 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen Suharyanto bilang berdasarkan data yang telah terkumpul, 59 orang masih dinyatakan hilang. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, ya semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada. 5 meninggal dunia. Nah, 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah, sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Pada hari keempat, proses pencarian terhadap korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, proses evakuasi kini telah menggunakan alat berat. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno usai keluarga santri menyatakan setuju untuk penggunaan alat berat. Penggunaannya untuk proses evakuasi disebutkan Menteri Koordinator PMK Pratikno dilakukan setelah mendapat persetujuan dari seluruh keluarga korban. Tidak lagi ada tanda-tanda
ditemukan kehidupan, itu sudah dijelaskan kepada keluarga, dan oleh karena itu keluarga juga setuju untuk penggunaan alat berat. Toh penggunaan alat berat pun akan digunakan dengan sangat-sangat hati-hati. Jadi mohon doanya ya, semoga para korban masih ditemukan selamat. Kita terus berdoa untuk itu. Siang tadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau posko SAR gabungan dan bertemu dengan keluarga korban. Khofifah menguatkan keluarga korban yang hingga kini masih menunggu proses evakuasi. Gubernur Khofifah juga meninjau proses evakuasi korban yang hingga kali ini masih terus berjalan. Memasuki hari keempat ambruknya Ponpes Buduran Al-Qausini di Sidoarjo, Jawa Timur, proses evakuasi terhadap para korban masih terus dilakukan. Sejak Kamis siang, tim gabungan mulai melakukan pengumpulan sampel DNA dari setiap keluarga yang masih menanti proses evakuasi. Pengambilan sampel DNA dilakukan bagi keluarga inti, baik orang tua maupun saudara sekandung. Meski demikian, keluarga masih terus berharap akan adanya keajaiban dalam proses evakuasi. Masih belum ada update lagi. Begitu juga dengan anak kami yang masih bertahan di sana, entah itu masih bisa bertahan atau gimana. Perwakilan keluarga inti, jadi keluarga, kalaupun keluarga kandung, orang tua dan saudara kandung ya, kayak gitu. Tak hanya keluarga, tim penyelamat hingga masyarakat masih menanti keajaiban jika para korban yang terjebak di bawah reruntuhan ditemukan dalam kondisi selamat. Seperti halnya Shalendra Haikal Raka Aditya, salah satu korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Keluarga Haikal mengaku bersyukur atas keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Menurut sang ibu, tak ada luka serius yang dialami Haikal. Anaknya kini dirawat di rumah sakit karena mengalami dehidrasi. Tahu saya itu pokoknya berdoa, minta berdoa, pokoknya nggak putus-putus. Saya sholawatan, papanya juga sholawatan, nggak putus-putus buat pokoknya anakku ada, nggak pernah berpikir nantinya anak itu nggak ada. Tadinya sempat berpikir anak itu nggak ada ketika waktu itu kan ada mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir udah ada, tapi bismillah, anakku kuat gitu. Sholawatan terus. Setelah upaya penyelamatan dilakukan secara manual sejak Senin lalu, hari ini tim gabungan memutuskan untuk menggunakan alat berat dalam proses evakuasi korban ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo. Hal ini dilakukan setelah tim berkomunikasi dengan perwakilan keluarga serta wali santri. Tim Liputan, Kompas TV. 59 orang masih dinyatakan hilang di Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo yang ambruk pada Senin lalu. Seperti apa proses evakuasi pada hari keempat hari ini? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Andika Pratama di Sidoarjo, Jawa Timur. Kika, perkembangan terbaru dari proses evakuasi sampai dengan petang ini? Ya, proses evakuasi kalau kita melihat dari layar yang saat ini sedang menampilkan proses evakuasi di dalam lokasi pondok ini juga masih terus berlangsung sampai dengan sore hari ini. Namun seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala BNPB bahwa proses evakuasi setelah atau di hari keempat ini akan berbeda mekanismenya jika dibandingkan dengan 3 hari pertama. Jadi kalau 3 hari pertama proses evakuasi ini dilakukan selama 24 jam atau sehari penuh, maka proses evakuasi yang kemudian berlangsung di hari keempat ini yaitu tidak sampai dilakukan pada malam hari dikarenakan memang keterbatasan cahaya sehingga nantinya dikhawatirkan akan juga semakin berpotensi untuk kemudian mengganggu proses evakuasi atau kelancaran dari proses evakuasi ini. Sementara itu saudara yang juga kemudian tadi penggunaan alat berat ini mulai disertakan atau mulai digunakan pada hari ini tepatnya pada pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Penggunaan alat berat ini
ada sejumlah hal yang juga kemudian menjadi dasar mengapa penggunaan 5 kren mulai digunakan pada hari keempat ini. Di antaranya adalah tadi dari pihak Basarnas telah melakukan sejumlah reassessment seperti itu yang juga kemudian sudah dilakukan sejak dini hari. Reassessment pertama yaitu upaya untuk kemudian memanggil korban. Apakah ada respon seperti itu yang juga kemudian pada pukul 2 dini hari ini juga kemudian upaya tersebut dilakukan, tidak ada respon seperti itu. Sehingga kemudian dari tim SAR ini menggunakan peralatan lainnya. Salah satunya adalah peralatan yang juga kemudian ditempelkan ke dinding untuk mengidentifikasi apakah di lokasi tersebut ada korban seperti itu ataupun ada aktivitas dan juga kemudian panas tubuh manusia. Dan juga untuk peralatan lain yang juga kemudian digunakan ini adalah scan. Dan inilah karena memang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda aktivitas manusia di dalam sana, maka akhirnya proses asesmen ini juga kemudian dilengkapi dengan pernyataan yang juga kemudian disampaikan baik itu dari wali murid maupun orang tua yang juga kemudian menyatakan setuju untuk melanjutkan proses evakuasi ini dengan menggunakan alat berat. Demikian Maidop. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih Kika. Dan saudara, bagaimana jalannya proses evakuasi yang sudah memasuki hari keempat? Kami juga sudah terhubung bersama dengan Emi Freezer, Kasubdit Pengarahan dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia Basarnas. Pak Freezer, selamat petang dengan Maidop. Selamat petang, Mbak Maido. Oke, Pak, update terkini Pak, apakah hari ini ada korban yang kembali ditemukan dan ini sudah memasuki hari keempat? Upaya pencarian yang dilakukan hari ini dibandingkan hari kemarin, apa saja Pak? Baik, terima kasih. Mohon izin kami menyampaikan bahwa untuk proses evakuasi korban-korban yang terdampak akibat runtuhnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo ini, kami sampaikan hingga jam 11.30 kita menggunakan metode yang berbeda pendekatannya dengan metode 3 hari sebelumnya. Di mana 3 hari sebelumnya kita menggunakan metode rescue evacuation dengan menggunakan manual, kita tidak menggunakan peralatan-peralatan yang memberikan dampak rambatan getaran yang signifikan, karena alat yang kita gunakan sebagian memberikan getaran yang memberikan dampak perubahan pada struktur bangunan yang sangat-sangat tidak stabil. Lalu kemudian setelah korban hidup terakhir berhasil kami evakuasi di pukul 20.22 korban yang ke-18, maka kami lakukan analisis kembali, synthesize up atau penilaian kembali lokasi, baik itu secara manual ataupun dengan menggunakan peralatan. Kami laksanakan selama 3 kali pengulangan dengan harapan bisa mendapatkan variabel penilaian yang berbeda. Namun ternyata di 3 kali waktu yang kita laksanakan mulai dari 23.30, 01.30 dan 07.00, hasil yang kami dapatkan semuanya flat atau tidak ada tanda-tanda kehidupan yang dapat tertangkap oleh alat deteksi ataupun respon balik saat kami memanggil korban-korban yang terjebak ataupun yang diperkirakan terjebak di dalam bangunan, selain dari 7 korban yang sudah pasti posisinya diketahui dan memang memerlukan pemindahan puing-puing untuk dapat dievakuasi. Dan saat ini posisi kren 1 yang bisa dioperasionalkan karena memang exit point-nya ini terbatas dan alat yang bergerak adalah alat berat yang terpilih. Artinya tidak semua alat berat boleh dioperasikan dalam membuka akses. Jadi tujuan kami menggunakan kren, salah satu alat yang kami pilih untuk memindahkan puing-puing ini adalah untuk dapat membuka akses dan juga menciptakan ruang baru untuk kita memudahkan dalam melakukan penilaian. Dan juga bila puing yang kami angkat ini terdapat korban, maka proses pengangkatan akan dihentikan, dilanjutkan dengan proses evakuasi. Sehingga kami lakukan secara bertahap, tidak gerasa-gerusuk, karena kami sangat menghormati hak dasar dari korban yang terjebak, tanpa kami melakukan dengan pendekatan yang selalu kehati-hatian dan bertahap. Dan semua kendali tetap berada di Basarnas walaupun secara teknis dilaksanakan oleh
Kodim Sidoarjo, dan juga ITS Surabaya. Ini sangat jelas dan juga kita sepakat harus ekstra hati-hati termasuk juga pemilihan alat berat yang digunakan tim SAR untuk nanti bisa memindahkan puing-puing reruntuhan, sekaligus juga apabila nanti masih ada harapan korban yang terjebak bisa ditemukan. Berapa alat berat Pak Freezer yang diterjunkan, kemudian apakah ada jalur yang kemudian dibuat tim SAR untuk bisa mencari korban? Baik, kami sudah men-standby-kan 5 kren dan 1 doser. Lalu kemudian ada 30 dump truck dan juga 30 unit ambulans transportasi dan ambulans gawat darurat. Dengan harapan mudah-mudahan masih mendapatkan korban yang memiliki tanda-tanda kehidupan. Lalu kemudian proses pelaksanaan satu persatu. Kami buat shifting. Jadi per 4 jam nanti kren akan diganti. Akan diganti dengan kren berikutnya dengan tujuan sambil kita melaksanakan operasi pembukaan jalur, kami juga ingin memberikan pengalaman langsung bagi para operator yang terlibat agar sama-sama mendapatkan lesson learned bagaimana menghandle sebuah runtuhan bangunan yang diperkirakan ada manusia di dalamnya. Sehingga kita dengan pengalaman ini tentu akan mendapatkan sumber daya yang selain memang terlatih di bidangnya, tetapi juga mempunyai sense of help. Ya. Jadi perasaan untuk bagaimana kehati-hatian itu bisa diterapkan dalam pemindahan objek. Jadi prinsipnya adalah bukan semata-mata memindahkan puing, tapi bagaimana memindahkan puing ini dengan hati-hati untuk dapat membuat akses ataupun memudahkan tim rescue melakukan pertolongan seandainya ada pertolongan. Sebentar Pak, lagi ada pengumuman. Ya, silakan Pak. Pak Freezer, ini juga kan yang tadi Anda sebutkan harus ada ekstra hati-hati karena ini bukan hanya soal memindahkan puing, tapi juga bagaimana agar bisa setelah ada proses pemindahan diharapkan juga bisa menemukan korban. Selain itu apalagi kemudian tantangan yang dihadapi oleh tim SAR dalam proses evakuasi? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa mendengar suaranya karena ini speakernya terlalu besar. Dia bisa ditahan sebentar kah? Oke. Baik. Pak Freezer? Siap. Ya, singkat saja Bapak, ini juga tentu masih ada harapan dari 59 keluarga dari santri yang masih dinyatakan hilang. Masih adakah deteksi kehidupan hingga dengan sore ini Pak Freezer? Untuk harapan harus selalu kita tingkatkan. Karena dengan berbaik sangka insya Allah kita akan diberikan jalan. Ini adalah ikhtiar kita. Ikhtiar yang kita lakukan secara bersama-sama, secara kolektif dari semua lapisan. Mudah-mudahan memberikan kesempatan terbesar bagi kita untuk bisa mendapatkan korban lebih lanjut. Tetapi harapan sejatinya adalah yang masih dalam pencarian itu mereka tidak terjebak di dalam bangunan. Dan tetap mengedepankan positive thinking dengan pengharapan betul kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, terima kasih Pak Emi Freezer, Kasubdit RPDO KMM Basarnas sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali Pak Freezer. Terima kasih Pak Ebo. Sesaat lagi di Kompas Petang, permukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Sambut HUT ke-80 TNI, Presiden Prabowo hadiri parade 51 kapal perang di Teluk Jakarta dari atas KRI. Permukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan hangus dilalap si jago merah. Asap membumbung tinggi saat ganasnya api melalap permukiman warga di Jalan Raja Wali 1, Lorong 13B, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Warga panik saat api melalap tempat tinggal mereka. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran.
dan garis polisi juga telah dipasang di lokasi. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melalap tempat tinggal warga. Titik api yang berada di gang sempit membuat petugas pemadam kebakaran harus menarik 5 selang panjang hingga 100 meter ke lokasi. 12 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Meskipun tidak ada korban jiwa, warga kehilangan tempat tinggal mereka akibat kebakaran ini. Kita beranjak ke informasi lainnya, Saudara. KG Media menghadirkan Lestari Summit 2025 dengan tema Thriving Together, Cultivating Resilience for Sustainable Future. Acara diawali dengan forum Lestari Summit dan ditutup dengan malam penghargaan atau awarding night. Forum diskusi Lestari Summit 2025 dibagi dalam 3 segmen, mulai dari pembicaraan soal sustainable financing hingga pembahasan dari para pelaku di lapangan. Lestari Summit 2025 dihadiri para akademisi, korporasi, hingga lembaga swadaya masyarakat. Pada malam harinya akan ada acara awarding night dengan 14 kategori untuk perusahaan besar dan 2 kategori untuk UMKM. Pendaftaran untuk KG Lestari Award 2025 sudah dibuka dari jauh hari sebelumnya dan melalui proses penilaian yang cukup ketat. Kita itu sudah membuka kompetisinya cukup lama ya. Perusahaan-perusahaan itu mendaftarkan program-program mereka, kemudian kita jurikan dengan secara kredibel gitu ya, dengan pihak-pihak yang independen untuk melakukan ini, dan kita sudah mengundang para finalis. Jadi sebenarnya penjuriannya kita lakukan sekredibel itu sampai bahkan saya aja nggak tahu yang menang siapa. Kita mengharapkan ada excitement yang terjadi sih begitu diumumkan pemenangnya, kurang lebih begitu. Informasi terkini perhelatan Lestari Summit 2025, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Zevanya Situmayang dan juga juru kamera Yanuar Ruslim. Zevanya, di sesi sore ini apa saja tema yang jadi sorotan? Ya, untuk tema yang menjadi sorotan ini sebenarnya tidak ada tema apa yang menjadi sorotan ya, karena antar tema ini saling berkaitan antara segmen 1 dengan segmen 3. Ini sama-sama menjadi sorotan tentunya, karena kalau kita lihat KG Lestari Summit 2025 ini mengusung tema Thriving Together, Cultivating Resilience for Sustainable Future. Kalau tadi saya lihat di segmen pertama, ini banyak membahas soal investasi terkait bagaimana sustainable financing begitu, yang dimana ini banyak dihadiri regulator-regulator juga untuk sama-sama membahas terkait sustainable financing. Lalu dilanjutkan di segmen 2, ini baru sama-sama membahas terkait bagaimana kemudian cara membangun ketahanan urban di tengah permasalahan iklim yang saat ini juga tentu menjadi sorotan. Nah, di segmen ketiga ini saat ini sedang berlangsung segmen ketiga yang sedang ada pemaparan materi dari Youth Lab, di mana ini membahas terkait kolaborasi antar sistem masyarakat untuk sustainable future. Jadi ketiganya ini saling berkaitan dan tentu saya lihat antusiasmenya begitu luar biasa dari peserta yang hadir. Nah, tadi saya sempat berbincang juga dengan panitia, memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya ini rata-rata banyak dihadiri korporasi, tapi di tahun ini acara KG Summit Lestari Summit ini dihadiri terbuka untuk masyarakat umum juga begitu. Jadi tadi banyak juga masyarakat umum ini yang tertarik untuk turut bergabung dalam forum diskusi panelnya. Nah, nanti juga saudara di malam hari setelah acara forum diskusi panel KG Lestari Summit ini akan ada KG Lestari Award. Ini adalah penganugerahan atau penghargaan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mencanangkan program-programnya untuk pembangunan berkelanjutan begitu ya.
di mana tadi kalau saya bertanya ini kurang lebih ada 14 kategori untuk perusahaan-perusahaan besar dan ada 2 kategori untuk perusahaan UMKM begitu. Nah, ini untuk lebih lengkapnya jelasnya terkait bagaimana keberlangsungan acara KG Lestari Summit and Award 2025 ini, kita akan langsung berbincang dengan Vice President Sustainability KG Media, ada Mas Wisnu Nugroho. Halo, selamat sore Mas Wisnu. Sore. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol Mas. Nah, ini kan sudah tahun ketiga ya KG Media ini turut serta dalam ke Lestari Summit ini. Nah, kira-kira sejauh ini apa sih Mas yang sudah dicapai oleh KG Media dalam menerapkan program SDGs ini? Oke. Ini tahun ketiga dalam konteks kami mengupayakan sebagai KG Media, tetapi sebagai Lestari Summit dan Lestari Awards ini tahun kedua. Karena tahun pertama itu kami pakai sebagai kayak memantapkan diri untuk membangun kepercayaan di antara stakeholder, lalu kemudian membuatnya di Lestari Summit tahun lalu dan Lestari Award yang sama tahunnya, lalu kemudian ini yang kedua. Nah, tahun ini kami merasa melakukan hal yang baik itu perlu dikolaborasikan secara bersama-sama. Untuk itu panggungnya menjadi lebih luas, lebih inklusif, dan kami juga mengajak lebih banyak pihak, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, tapi juga perusahaan yang middle, bahkan yang kecil sekalipun, karena inspirasinya layak didengar dan jadi inspirasi untuk semua orang. Berarti awalnya masih memantaskan diri sampai akhirnya berani untuk membuka lebih lebar lagi ya Mas. Nah, kalau begitu ini kan memang kalau kita lihat agenda SDGs ini merupakan agenda pembangunan secara global begitu ya, dengan tujuan supaya masyarakat hidupnya lebih sejahtera, lebih damai. Ini juga untuk kebutuhan supaya bumi juga semakin lestari begitu. Nah, tapi kan memang sering ada stigma bahwa sektor pengolahan hasil buminya ini kesannya tidak ramah lingkungan. Nah, ini menyikapinya dari swasta maupun pemerintah, apabila hal ini dikaitkan seperti apa? Kami memang tidak melihat sebagai entitas itu melakukan sesuatu dalam konteks yang besar gitu ya, tetapi proyek-proyek yang kami lihat dia sebagai sebuah usaha itu menunjukkan kebertanggungjawabannya. Jadi responsibel dari usahanya itu yang kami lihat, karena nggak mungkin sebuah usaha, apalagi usaha yang terkait dengan alam gitu ya, nggak mungkin mengganggu alam atau bahkan merusak alam, itu pasti. Tetapi bagaimana memastikan upaya yang mereka lakukan juga untuk kepentingan kemanusiaan, kebutuhan, let's say misalnya tambang itu kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari juga, itu diupayakan dengan bertanggung jawab. Misalnya ketika dia sudah menyelesaikan proses penambangannya, dia mengembalikan lingkungannya menjadi lingkungan yang setidaknya seperti atau bahkan lebih baik dari situasi sebelumnya. Nah, langkah-langkah bertanggung jawab itu yang kemudian kami lihat sebagai layak untuk dipanggungkan dan menjadi tempat di mana orang bisa melihat antara industri dan antara sustainability ini bisa jalan beriringan loh untuk sesuatu yang dilakukan dengan bertanggung jawab. Nah, kalau yang tadi pertanyaan pertama, apa yang kami lakukan? Yang pertama tadi kami mencoba memantaskan diri dengan cara kami sendiri sebagai KG Media menerapkan apa yang menjadi tuntutan untuk SDGs atau ESG, bahkan tingkatan yang lebih korporat ya. Bagaimana kami menggunakan energi yang lebih bersih, menggunakan energi yang lebih ramah, dan bagaimana kami juga mengurangi emisi karbon, bahkan menebus jejak karbon yang kami hasilkan dari produksi di media. Kami belajar bagaimana itu dilakukan dan ternyata tidak mudah. Dan kesadaran bahwa proses itu demikian rumit, sehingga kami punya pemahaman dan empati yang kurang lebih sama dengan industri yang lain untuk melakukan hal yang sama. Baik Mas Wisnu, ini terakhir, apakah kedepannya KG Media ini akan mengusung tema yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya apabila kembali nih melakukan KG Lestari Summit? Yang pasti dari Lestari Award yang kedua ini, para pemenangnya akan maju ke level yang lebih besar di Asia Tenggara, akan dikompetisikan dengan pemenang di Malaysia dan di Filipina. Panggung Asia Tenggara ini menjadi kesepakatan yang pertama tahun ini, dan tahun depan akan kita lakukan. Rencananya Indonesia akan jadi tuan rumah. Nah, tahun depan topik apa yang kami akan upayakan masih dalam proses pendalaman, tapi kami melihat bagaimana budaya pop, budaya populer punya peran untuk sustainability. Kayaknya itu yang menarik, salah satu topik untuk bisa kita kembangkan, untuk kami kembangkan.
Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Wisnu untuk penjelasan pemaparannya. Mungkin boleh kembali kalau masih masih berlangsung ya Mas. Ini ada beberapa speaker yang harus juga inisiasi dan siap. Terima kasih banyak Mas Wisnu. Demikian tadi saudara sudah disampaikan bagaimana KG Media terus berkomitmen tadi menyampaikan usaha-usahanya agar bisa seimbang antara kebutuhan untuk manusia juga tidak mengganggu bagaimana kelestarian alamnya. Ini masih terus berlangsung, saudara, sampai nanti malam kita lihat bagaimana nantinya kemudian kelanjutannya acara KG Media Award yang akan dilaksanakan pada jam 7 malam nanti. Kembali ke studio. Terima kasih laporan Anda Zevanya Sitomayang dan juga Benediktus Yanuaruslim dari Kuningan, Jakarta. Menyambut HUT ke-80 TNI, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam parade 51 kapal perang di Teluk Jakarta dari atas KRI. Diskusinya hadir sebentar lagi. Kembali bersama kami, saudara. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan parade kapal perang atau Sailing Pass yang digelar TNI Angkatan Laut di Teluk Jakarta. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Pelaksanaan penembakan penghancuran terhadap musuh. 3, 2, 1. Parade ini dipimpin oleh kapal perang terbesar di Asia Tenggara, KRI Brawijaya 320. TNI AL mengerahkan pasukan khusus laut serta 51 unsur kapal perang yang terdiri dari 6 fregat, 10 korvet, 2 kapal selam, 3 kapal LST dan LPD, 16 kapal cepat, 2 kapal ranjau, 6 kapal patroli. Kemudian ada pula kapal bantu dan kapal latih Taruna Akademi Angkatan Laut KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci. Parade kapal perang TNI disertai atraksi tembakan meriam kapal perang RBU 6000 anti kapal selam serta tembakan multi-launcher rocket system RM70 Grad yang on board di KRI Teluk Amboinan 503. Terimalah salam hormat dari kami dengan meneriakan. Dan Prabowo Subianto tampak beberapa kali melambaikan tangan selama parade berlangsung. Ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dan kita saksikan Double Arrow Formation. TNI Angkatan Laut juga memamerkan kekuatan penerbangan Angkatan Laut atau penerbal dengan menerbangkan pesawat udara, di antaranya Bonanza, Piper CN-235, Kasa NC-212, Helibel 412, serta Heli Panther. Berbagai atraksi dipamerkan dalam Sailing Pass kapal perang dan parade alutsista di Teluk Jakarta menyambut ulang tahun ke-80 TNI. Dari helikopter AS-565 MBA Panther. Yang terhormat Presiden Prabowo Subianto menyaksikan parade dari KRI Dr. Rajiman Widyo di Ningrat. Presiden beserta rombongan berlayar melalui dermaga Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Presiden didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kemudian ada Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono beserta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
Kekuatan kapal perang, atraksi demonstrasi penembakan roket di atas kapal, kemudian kemampuan pasukan khusus laut, serta atraksi penyelamatan dihadirkan di sini. Presiden Prabowo turut memberikan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama dan Samkarya Nugraha kepada prajurit dan satuan TNI yang berprestasi. Pemberian tanda kehormatan diberikan di atas KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992. Kita tinjau titik lainnya. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI bakal berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat Minggu 5 Oktober nanti. Nah, hari ini TNI mematangkan persiapan seperti parade drum band dari Akademi Militer hingga defile alutsista. Itu dia saudara, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan puncak perayaan Hari Ulang Tahun TNI. Kami bahas lebih lengkap soal ini bersama para narasumber bergabung lewat sambungan dalam jaringan, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PAN Slamet Aryadi dan pengamat militer Khairul Fahmi. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Melihat KRI Brawijaya unjuk kebolehan dalam parade sepanjang hari ini, Pak Slamet, sejauh mana Anda mencermati itu? Karena tampaknya ini jadi hal yang pertama terlihat ya dalam peringatan HUT TNI ditunjukkan kepada publik. Ya, tentunya kami sebagai warga negara Indonesia hari ini merasa bangga melihat parade kapal perang yang ditunjukkan di acara HUT TNI yang ke-80 ini. Dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa parade kapal perang yang dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo ini bukan hanya sebatas parade seremonial. Ini menunjukkan bahwa sebagai simbol kekuatan politik dan juga sebagai simbol bahwa pemerintah menjadikan pertahanan negara ini sebagai salah satu prioritas dan menjadi salah satu etalase maritim yang perlu disampaikan kepada dunia bahwa Indonesia punya keseriusan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah lautnya. Tentunya ini pertama kali yang ditunjukkan di Indonesia. Pak Presiden hadir langsung dalam kapal perang. Ini menunjukkan bahwa kekuatan maritim kita patut untuk diapresiasi. Yang menarik ini bagi kita bahwa selain kapal-kapal, ada 51 kapal yang berbaris ini. Menariknya, ada interoperabilitas yang kita tunjukkan bahwa bukan hanya matra darat, matra laut, matra udara yang hadir. Kita lihat ada KKP, ada Basarnas, ada Bakamla, dan banyak lain dari unsur instansi. Jadi tentunya kita melihat, selain menunjukkan parade kapal perang ini, di hari ulang tahun TNI yang ke-80 ini, TNI menunjukkan bahwa sinergi kolaborasi yang dibangun dengan lembaga dan instansi terkait dalam negeri ini memiliki suatu keseriusan yang patut kita apresiasi. Tentunya Bang, ini kita sebagai anggota Komisi 1 terus mendorong bagaimana kolaborasi ini terus terjaga dan terus dikembangkan. Mas Khairul Fahmi juga menangkap hal yang sama, bahwa ini tampak untuk menunjukkan kebutuhan kekuatan pertahanan maritim kita sudah cukup untuk saat ini. Iya, parade ini menurut saya bukan sekedar pertunjukan kekuatan, tapi penegasan kesiapsiagaan. Ya, ada 3 lapis makna. Ya, yang pertama soal sinyal deterrence, kehadiran KRI Brawijaya, kekuatan terbaru kita, itu menunjukkan bahwa TNI AL punya daya tangkal yang nyata di laut, gitu ya, baik terhadap ancaman tradisional maupun non tradisional. Kemudian yang kedua, uji interoperabilitas, ya, tidak hanya antar matra dan TNI, tapi juga lintas instansi, ada Bakamla, KKP, Polairut, sampai Basarnas ikut serta. Ini mencerminkan pendekatan whole government di laut, gitu ya. Ketiga, ini membangun kepercayaan publik, rakyat bisa menyaksikan secara langsung kekuatan maritim kita siap digunakan, ya, baik untuk perang, patroli keamanan maupun misi-misi kemanusiaan, termasuk untuk penanggulangan bencana. Ini saya kira
penting. Dan kehadiran presiden itu saya kira bukan hanya seremoni, tapi juga bentuk inspeksi langsung ya dari kapal komando. Presiden bisa menyaksikan manuver kapal permukaan, kemudian ada kapal selam yang tampil, kemudian juga ada operasi penerbangan laut. Ini kan memberikan pesan bahwa Presiden sangat menaruh perhatian pada pembangunan kekuatan maritim sebagai pilar pertahanan sekaligus diplomasi Indonesia. Oke, ditambah lagi kalau kita membaca awal kepemimpinan Presiden Prabowo ini, Mas Slamet, disepakati pembelian alutsista, kemudian ada juga penambahan anggaran yang telah disepakati waktu itu antara Menteri Pertahanan bersama TNI dan juga DPR waktu itu jadi 187,1 triliun rupiah dengan fokus membangun kekuatan TNI, itu disebutkan oleh Menhan. Sejauh mana membaca itu dari DPR? Ya, kita melihatnya dari sisi anggaran bahwa kita melihat dalam isi pidato Bapak Prabowo Subianto dalam rapat APBN tahun 2026 bahwa beliau menyampaikan ada 8 agenda prioritas yang menjadi konsen untuk APBN tahun 2026. Kita melihat agenda prioritas ke-7 bahwa pertahanan negara menjadi salah satu prioritas yang dikedepankan dalam APBN tahun 2026 ini. Tentunya kita melihat dari postur anggaran yang mungkin dari tiap tahun bertambah, pada prinsipnya bukan semata-mata menambah anggaran, tapi pemerintah memiliki prinsip bahwa prioritas pertahanan negara ini menjadi salah satu prioritas yang perlu kita perkuat dari sisi pertahanannya. Karena kita melihat hari ini dalam Perpres saja, Perpres 85 tahun 2025, bahwa Kemhan diberikan tambahan tugas oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu berkaitan dengan farmasi pertahanan dan juga berkaitan dengan intelijen pertahanan. Jadi dalam anggaran ini, dalam rupiah yang digunakan untuk tahun 2026 ini, semata-mata digunakan untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara kita. Karena ketika berbicara tentang pertahanan, bukan lagi tentang melihat dari sisi alutsista. Di situ juga ada SDM yang harus kita perkuat, profesionalisme prajurit, juga berkaitan dengan teknologi, juga berkaitan dengan penguatan kesehatan dan intelijen. Tentu ini menjadi konsen kita bagaimana anggaran di tahun 2026 ini difokuskan untuk meningkatkan pertahanan negara kita. Dan untuk sektor atau pemahaman publik menyangkut pembangunan kekuatan TNI itu, Mas Khairul, sejauh mana publik harus paham di sini? Iya, tentu publik harus memahami bahwa istilahnya kehadiran maritim yang kredibel ini memperkuat banyak hal ya. Diplomasi salah satunya ya, dengan armada yang siap ini Indonesia bisa lebih percaya diri ya di meja perundingan, sekaligus juga lebih dihormati di kawasan. Dan perlu dipahami juga bahwa kekuatan laut yang kita bangun terus dan kita gelar hari ini itu bukan dalam kerangka untuk memicu konflik gitu ya, tapi justru untuk menegaskan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi aktif menjaga stabilitas kawasan, menjaga stabilitas Asia Tenggara, Indo-Pasifik terutama, kemudian juga sekaligus memberi ruang bagi diplomasi untuk bisa bekerja di ruang politik untuk memastikan kawasan yang tetap kondusif gitu. Nah, kemudian saya juga melihat bahwa dari sisi interoperabilitas gitu ya, ini kita lihat ada kehadiran tadi ya, ada kehadiran kapal-kapal Bakamla, PKKP, Polairut sampai Basarnas. Ini kan juga menegaskan bahwa ya urusan keamanan laut, keamanan maritim ini
memang tidak bisa ditangani oleh TNI saja, gitu ya. Artinya ancaman di laut itu sifatnya campuran, ada ancaman militer, ada kriminal, ada bencana, ada isu ekonomi juga. Nah, kita publik mestinya bisa memahami bahwa hari ini kita melihat bahwa semua unsur bisa bergerak dalam satu formasi, satu komando tanpa saling mengganggu dan masing-masing fokus mengerjakan urusannya. Baik. Gitu. Oke. Ditambah lagi selain mengajak publik memahami konteks pertahanan kita, Mas Slamet, dengan menjadikan Monas sebagai etalase untuk peringatan HUT ke-80 TNI kali ini seperti upaya untuk mendekatkan antara TNI dengan masyarakat, dengan terutama mengenalkan alutsista sebagai bagian dari pertahanan negara kita. Sejauh mana Anda membaca hal itu? Ya, kalau kita melihat dari tema yang diangkat oleh TNI hari ini di HUT TNI ke-80 ini adalah yang pertama, TNI prima, TNI rakyat, Indonesia maju. Jadi ini ada komparasi antara kekuatan militer tapi juga tidak menyampingkan bagaimana bersatu dengan masyarakat. Karena kekuatan militer tanpa didukung oleh rakyat artinya ini menjadi satu kesatuan untuk menjaga pertahanan kita, sehingga kita melihat parade yang diselenggarakan di Monas ini, saya mengapresiasi bahwa TNI sudah menjawab, sudah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan suatu jawaban bahwa TNI ini bagian dari kekuatan untuk rakyat dan masyarakat Indonesia. Dan dengan semangat untuk memperkuat pertahanan kita, pembelian alutsista sedang dimaksimalkan juga lewat penambahan anggaran ini, Mas Khairul. Yang perlu dipahami juga soal pertahanan kita ini kemana lagi arahnya untuk prospek kita ke depan? Iya, dari sisi pembangunan kekuatan saya kira ada 4 hal utama ya. Pertama, kesiapan alutsista kapasitas kapal dan pesawat ini harus dijaga. Kemudian yang kedua, ketersediaan amunisi dan torpedo ya cukup misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, sistem C4ISR yang terintegrasi supaya semua institusi yang terkait dengan keamanan laut ini juga punya gambaran situasi yang sama secara real time. Kemudian kemandirian pemeliharaan ini juga tidak boleh dilewatkan gitu ya. Ini supaya kita tidak terlalu lama bergantung pada garangan kapal luar negeri. Ya. Nah, saya kira terkait dengan anggaran, mestinya ada prioritas juga ya dalam penggunaan anggaran pertahanan 2026, terutama untuk TNI AL, khusus dan TNI secara umum. Fokus utama mestinya juga pada pemeliharaan dan kesiapan. Jangan sampai kapal itu atau alutsista lain yang dimiliki oleh di tiap-tiap matra ini ada di daftar inventaris tapi tidak siap operasi. Artinya ada rencana rekapitalisasi, pengadaan alutsista baru, kemudian modernisasi alutsista yang existing gitu ya. Tapi penting juga investasi pada alutsista yang sifatnya patroli pengawasan gitu ya, supaya pengawasan darat, laut, udara kita menjadi lebih efektif. Oke, sudah kami tangkap poinnya di situ. Pak Khairul Fahmi, Mas Slamet, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Kami hadirkan berita lainnya untuk Anda usai jeda. Sejumlah kapal kemanusiaan Sumut Flotilla beserta sukarelawan disergap dan ditahan militer Israel pada Rabu malam. Dari arena olahraga jelang laga penentuan lolos ke Piala Dunia, pemain timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi secara bertahap. Pemain timnas Jordi Amat berharap wasit yang ditunjuk FIFA adil memimpin laga. Tetap di Kompas TV. Dop Elfrina dan juga Tifal Solesa kembali bersama Anda di Kompas Petang. Saudara, sejumlah kapal kemanusiaan Sumut Flotilla beserta sukarelawannya disergap dan ditahan militer Israel Rabu malam. Kapal yang disergap termasuk yang ditumpangi aktivis Greta Thunberg. Sebelum menyergap dan juga menahan aktivis, pihak Israel sempat mengirim ancaman melalui radio komunikasi. Ancaman itu dijawab aktivis yang menegaskan bahwa misi flotilla bersifat damai dan sah secara hukum internasional. Suasana semakin menegangkan saat rombongan sukarelawan di atas kapal lainnya terlihat mengangkat tangan
tanda mereka juga turut disergap. Sementara itu kapal observer yang ditumpangi sukarelawan Indonesia, Hussein Gaza dan rombongan berhasil menjauh untuk mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Hingga kini kondisi perairan Laut Mediterania masih mencekam. Misi kemanusiaan ini diikuti lebih dari 40 kapal dari berbagai negara. Assalamualaikum, laporan dari Global Smooth Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan JSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini untuk kita kumpulkan, kemudian kita akan jadikan barang bukti dalam upaya peradilan. Aktivis pro-Palestina asal Swedia Greta Thunberg ditahan otoritas Israel usai Angkatan Laut Israel mencegat armada Global Smooth Flotilla yang ditumpangi Greta. Kapal itu juga membawa bantuan ke Gaza. Kementerian Luar Negeri Israel mengunggah rekaman video aktivis Greta sedang diperiksa Angkatan Laut Israel Rabu waktu setempat. Seluruh aktivis dari armada internasional yang coba menembus blokade Israel atas wilayah Palestina itu juga ditahan. Armada Global Smooth melibatkan sekitar 45 kapal yang memboyong politisi hingga aktivis dengan misi mematahkan blokade Israel atas wilayah Palestina. Sebelumnya Israel telah memberi peringatan agar armada internasional itu tidak memasuki perairan yang diklaim Israel di bawah blokade mereka. Jelang laga penentuan lolos ke Piala Dunia, pemain timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi secara bertahap. Pemain timnas Jordi Amat berharap wasit yang ditunjuk FIFA adil memimpin laga. Lengkapnya sebentar lagi. Kembali bersama kami, saudara. Jelang laga pertama dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain timnas Indonesia berangkat ke Jeddah, Arab Saudi secara bertahap. Sebelas pemain yang berlaga di laga super, diantaranya Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Hernando Ari terbang menuju Arab Saudi pada Kamis siang. Sementara pemain lain yang merumput di Liga Asia lainnya sebagian sudah diterbangkan kemarin. Pemain timnas yang berlaga di Liga Eropa akan tiba di Arab Saudi secara bertahap hingga 6 Oktober mendatang. Dari Super League yang dari Jakarta, hari ini kita berangkat, ya, ada 11 pemain, Ridho, Kambuaya, Yakob, Yance, dan seterusnya, ada 11 pemain. Selanjutnya termasuk Nadio, ya, mungkin banyak teman-teman nanya Nadio juga berangkat, tapi dikarenakan semalam baru kita panggil dan pesawatnya tidak bisa bersamaan, maka Nadio nanti jam 3. Selanjutnya untuk yang dari Bangkok, ini tadi barusan sudah landing di Jeddah. Yang Sananta juga barusan saja landing di Jeddah. Terus yang lain dari Eropa itu ada jadwal hari ini, ada jadwal tanggal 4, ada jadwal tanggal 5, dan terakhir itu tanggal 6. Artinya memang datangnya bergelombang, tidak bersamaan. Tapi sebagian besar itu hari ini dan besok. Perlu dipahami, saudara, timnas Indonesia akan melakoni laga putaran keempat penentu lolos tidaknya ke Piala Dunia 2026 melawan dua kekuatan Timur Tengah.
Anak asuh Patrick Kluivert ini akan bertarung melawan Arab Saudi pada 8 Oktober atau 9 Oktober dini hari waktu Indonesia. Kemudian laga kedua, timnas akan berhadapan dengan Irak. Tim yang menjadi juara grup otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia. Lalu sejauh mana taktik yang disiapkan Coach Patrick Kluivert dalam laga penentuan lolos ke Piala Dunia melawan Arab Saudi? Kami akan diskusikan ini bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus dengan Tifal, apa kabar Bung? Baik, alhamdulillah baik Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini timnas kita pemainnya secara bertahap akan diberangkatkan ke Jeddah sampai tanggal 6. Mendekati tanggal 8 Oktober mereka akan berlaga. Apakah ini akan jadi tantangan sendiri untuk memastikan soliditas mereka dan persiapan teknis ya? Iya betul, memang ini persoalan timnas kan selalu begitu ya. Waktu persiapan kan relatif tidak lama. Di kompetisi domestik mungkin operator kompetisi bisa membantu dengan meliburkan pertandingan pekan ini ya, supaya pemain bisa segera bergabung dengan timnas. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa sebagian besar pemain utama atau starter tim nasional itu bermain di luar negeri, di Eropa terutama. Sehingga memang tetap akan jadi persoalan karena beberapa pemain mungkin hanya punya waktu persiapan 2-4 hari sebelum pertandingan. Jadi mungkin tidak akan banyak waktu untuk Coach Patrick Kluivert untuk melakukan perubahan besar. Saya membayangkan bahwa apa yang dilakukan dalam pertandingan uji coba 2 pertandingan bulan September lalu menghadapi China Taipei dan kemudian menghadapi Lebanon adalah gambaran apa yang akan disiapkan oleh Coach Patrick Kluivert untuk pertandingan esok. Oke. Dan yang masih jadi perhatian adalah masalah posisi kiper kita nih. Emil Audero, Marten Pas absen karena masih dalam proses pemulihan cedera. Kemudian walaupun PSSI sudah memanggil Nadeo tapi statusnya belum jelas. Ini proyeksi Anda bakal gimana timnas kita kemudian? Iya, saya memang agak risau kalau statusnya Martin Pas ya, karena dia ini sudah 1,5 bulan kalau nggak salah tidak bertanding untuk klubnya. Meskipun di pertandingan terakhir dia sudah bisa dibawa oleh timnya, tapi kan belum menunjukkan kebugaran yang kita harapkan ya, sehingga saya agak ragu dengan kondisinya Martin Pas. Tapi kalau Audero, saya pikir dengan tidak dimainkannya dia di pertandingan terakhir lawan Como itu kan sebetulnya sebuah upaya preventif ya, untuk mencegah dia mengalami cedera yang lebih serius. Ini saya pikir kita harus apresiasi tim medis Cremonese yang sudah memberikan early warning ya, sehingga Audero punya waktu sekitar mungkin 7-9 hari untuk pemulihan ya, sampai ke pertandingan. Jadi kalau Audero saya masih punya sedikit optimisme dia masih bisa pulih menjelang pertandingan tanggal 8 nanti. Mungkin yang sekarang harus dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert dan jajaran pelatih adalah mengantisipasi seandainya dua-duanya betul-betul tidak bisa dimainkan. Kita sudah punya Hernando yang selama ini rutin dipanggil. Pemanggilan kiper keempat, kalau kita bisa bilang kiper keempat gitu ya. Nadeo ini kan bagian dari upaya preventif itu. Iya. Oke, ditambah lagi yang juga jadi perhatian timnas adalah soal wasitnya juga nih. Karena terakhir kali yang kami cermati, sekalipun pemain timnas kita Jordi Amat optimistis bisa menatap laga penting melawan Arab Saudi dan Irak nanti di Jeddah, Jordi juga berharap wasit yang memimpin pertandingan bisa bersikap adil di lapangan. Kita coba lihat pernyataan Jordi Amat dulu nih Mas. Yeah, as you know, they are very strong teams. It's gonna be a very tough. It's gonna be a war out there. Playing away the 2 games, but we know that we can do it, and we are ready. We are ready to play and to win these 2 games. About the referee, what do you think? Well, it's a very important games also for them. So I hope that it's going to be a fair referee. I trust with FIFA as well. So let's hope that we can play good football, and it's about performance. And we hope that as Indonesia, we can play better than them, and we can qualify for the World Cup. Nama Ahmad Al-Ali dari Kuwait ini Bung Kusnaini dinilai kontroversial, sudah dinyatakan Jordi Amat ini harapannya bisa hadir. Ini bakal ngaruh nggak ke psikologis pemain kita nanti menghadapi Arab Saudi?
Saya justru berharap pemain tidak memusingkan siapa yang akan jadi perangkat pertandingan gitu ya. Biar itu menjadi urusannya federasi gitu ya. Pemain biar fokus aja ke pertandingan, tidak perlu memusingkan siapa yang akan memimpin pertandingan. Dan ya apa boleh buat, karena keputusan siapa yang bertugas itu kan bukan wilayah kita ya, itu wilayah federasi FIFA yang menetapkan siapa yang bertugas. Jadi kalau saya sih justru berharap pemain nggak usah pusing lah dengan siapapun wasitnya. Yang penting itu menurut saya, kita sudah pernah mengalahkan Arab Saudi. Siapapun wasitnya saat itu, faktanya kita sudah pernah mengalahkan. Di kandang Arab Saudi kita sudah pernah menahan imbang, jadi nggak perlu risau dengan siapapun wasitnya. Nah, lawan Irak mungkin kita harus lebih konsentrasi karena kita punya pengalaman 2 kali pertemuan sebelumnya juga tidak bisa menang. Jadi itu aja yang harus difokuskan. Soal wasit saya pikir kita tidak bisa berbuat banyak, itu di luar jangkauan kita. Kita fokus aja ke permainan kita sendiri. Sekalipun kemudian Marcelino Ferdinand tidak dipanggil untuk pertandingan laga melawan Arab Saudi nanti. Iya, saya tidak terlalu risau juga dengan ketidakhadiran Marcelino ya, karena kalau kita lihat 2 pertandingan terakhir di bulan September, penampilan Marcelino memang harus diakui sedang menurun ya. Saya pikir tidak mengejutkan kalau akhirnya coach Patrick Kluivert tidak memanggil Marcelino karena memang dia sedang dalam kondisi yang menurun, sesudah lama tidak bermain ya. Sekarang dia juga sedang membangun karir baru bersama klub barunya di Trentin. Jadi keputusan yang logis yang saya pikir sudah diskenariokan ketika di pertandingan lawan Lebanon, lawan China Taipei, Coach Kluivert itu mencoba Eliano bermain di posisinya Marcelino ya, di posisi nomor 10. Dan itu saya pikir salah satu sinyal bahwa dia sudah mencoba mengantisipasi seandainya Marcelino nggak dipanggil. Dia juga sudah mencoba mengantisipasi kalau misalnya Ole Romeni tidak bisa main. Karena ada kemungkinan kan meskipun Ole dipanggil belum tentu bisa main. Dia sudah mengantisipasi dengan memberi menit bermain kepada pemain yang lain ya, termasuk Sananta. Ini bagian dari skenario semua, termasuk Miliano dimainkan di wing kanan. Itu juga bagian dari skenario di pertandingan sebenarnya nanti. Mungkin posisi wing kanan itu akan menjadi area di mana Miliano akan menjadi andalan di sektor sayap kanan. Jadi 2 pertandingan lawan Lebanon dan lawan China Taipei menurut saya gambaran yang sangat kuat tentang skenario yang disiapkan oleh Coach Patrick Kluivert untuk pertandingan menghadapi Arab dan Irak nanti. Oke, mengutip pernyataan Pak Sumarji terakhir kepada wartawan, kita harus lolos. Pak Ketum sudah menyampaikan berulang kali agar yang berada di tim itu betul-betul berjuang dan berjuang dengan sangat keras. Ia menegaskan kembali ini harga diri bangsa kita. Tapi kalau membaca lawan kita Arab Saudi yang pertama ini dari waktu ke waktu, hal apa yang rasanya perlu diantisipasi betul dengan waktu persiapan yang sangat mepet ditambah tim kita bertahap datangnya ke Arab Saudi, Bungkus? Ya, yang pertama itu memang yang paling berat nanti aklimatisasi ya, karena beberapa pemain kan waktunya sangat dekat ya dengan hari pertandingan. Meskipun Arab Saudi dengan Eropa mungkin tidak sejauh Asia atau Indonesia dengan Eropa, tapi tetap akan ada proses adaptasi aklimatisasi yang harus dihadapi oleh pemain dengan cuaca dan kelembaban yang berbeda. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah pemain bisa fokus memahami apa yang diinginkan oleh pelatih. Karena kan uji cobanya praktis kan kemarin hanya di 2 pertandingan. Itu pun kualitas lawannya kalau mau jujur di bawah yang kita harapkan. Kemarin kan kita skenario kan menghadapi Kuwait yang cukup kuat, tapi ternyata Kuwait tidak jadi bertanding. Uji coba yang dilakukan bulan September itu sebetulnya skenario awal itu adalah gambaran bagaimana kita menghadapi Arab, bagaimana kita menghadapi Irak. Sayangnya kan tidak sepenuhnya tercapai. Nah, itu nanti kita harapkan di pertandingan sebenarnya pemain bisa tampil tetap fokus, tetap konsisten seperti yang sudah dialami dalam 2 uji coba bulan September kemarin. Sehingga singkatnya menurut Anda kans kita untuk bisa unggul dalam laga pertama ini berapa persen kira-kira? Saya pikir masih 50% ya, kita tidak di bawah Arab Saudi. Kita masih punya peluang untuk menang meskipun bermain di kandang lawan, meskipun jatah supporter kita dibatasi hanya 8%. Peluang kita menang masih ada minimal 50%, bahkan melawan Arab Saudi tidak mustahil bisa lebih. Tinggal itu dimaksimalkan di tanggal 8 Oktober atau nanti akan ditayangkan tanggal 9 Oktober dini hari waktu Indonesia. Bungkus, terima kasih sudah berdiskusi bersama saya hari ini. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Sesaat lagi di Kompas Petang memasuki hari keempat, Pondok Pesantren Buduran yang ambruk, proses evakuasi masih berlangsung. 5 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Memasuki hari keempat Ponpes Buduran yang ambruk, proses evakuasi masih dilakukan. 5 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi masih terus dilakukan di Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga hari keempat,
tim gabungan berhasil mengevakuasi 108 orang, 5 diantaranya meninggal dunia. Sementara 103 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, ya semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada, 5 meninggal dunia. Nah 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Memasuki hari keempat pencarian korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, penggunaan alat berat untuk proses evakuasi mulai dilakukan. Hal ini diungkap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno usai keluarga santri menyetujui penggunaan alat berat. Penggunaan alat berat untuk proses evakuasi disebutkan Menko PMK Pratikno dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh keluarga korban santri. Saudara, memperingati HUT ke-80 TNI Angkatan Laut sukses menggelar Sailing Pass dan Fly Pass di Teluk Jakarta. Atraksi puluhan kapal perang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto. Gelaran Sailing Pass menggunakan kapal perang KRI Dr. Rajiman Wedioningrat yang menjadi kapal bantu rumah sakit milik Ko Armada 1. Ini laporan Jonah Hamonangan dan Aufa Farid dari Colin Lamil, Jakarta. Saudara, saya baru saja mengikuti gelaran Selpas dalam rangka HUT TNI ke-80. Saya melihat Selpasnya begitu baik, begitu rapi dan tidak dinamis. Tentu saja ini tidak lepas dari peran dari KRI Dr. Rajiman. Untuk mengetahui terkait dengan adanya gelaran atau show yang ada saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar kaca adalah Komandan KRI Dr. Rajiman 992, itu dengan Kolonel Laut Pelaut Ridwansyah. Untuk pelaksanaan latihan sendiri, ini kita sudah mungkin hampir 2 minggu yang lalu, Mas ya. 2 minggu yang lalu kita berkumpul dalam satu satgas, kemudian dapat briefing dari Komandan Satgas, kemudian dari Panglima Komando Armada 1, kemudian langsung juga di bawah Panglima Komando Armada RI, dan kita melaksanakan beberapa tactical floor game. Ini kita laksanakan sampai 2 kali, Mas, tactical floor game. Selanjutnya kita melaksanakan gladi di laut. Gladi di laut sendiri kita melaksanakan sampai 3 kali, Mas. Syukur alhamdulillah kita dapat melaksanakan tugas Sailing Pass dan Flying Pass hari ini dengan baik. Khusus untuk KRI Rajiman karena kapal kami mendapat kepercayaan sebagai kapal markas. Jadi ada 2 kapal markas, Mas, KRI Dr. Rajiman dan KRI Semarang. Khusus untuk KRI Rajiman menjadi kapal markas utama karena kebetulan kapal kita mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk on board langsung Bapak Presiden, Bapak Wapres, dan beberapa menteri dalam kabinet beliau, termasuk hampir seluruh pejabat TNI. Terkait dengan makna dari Selpas ini secara garis besar seperti apa? Kalau kami memaknai seperti yang sudah disampaikan oleh penanggung jawab, jadi dalam Sailing Pass dan Flying Pass ini penanggung jawabnya adalah Bapak Asisten Operasi Kasal. Beliau berulang kali menegaskan dan meyakinkan kepada kita untuk menunjukkan kepada pemimpin, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, dan tentunya kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa TNI Angkatan Laut dalam ini siap untuk mengawal, siap untuk menjadi benteng-benteng hidup yang berada di lautan. Jadi tentunya ini adalah bukti dari keseriusan TNI Angkatan Laut untuk mengawal menjadi benteng pertahanan laut Nusantara. Terima kasih, Komandan. Demikian wawancara saya dengan Kolonel Pelaut Ridwansyah selaku Komandan KRI Rajiman. Makna atau pesan yang saya dapatkan adalah terkait dengan Sailing Pass ini adalah menunjukkan bagaimana profesionalisme TNI Angkatan Laut dan juga membuktikan bahwa Angkatan Laut siap tidak hanya dalam rangka OME tapi juga MSP. Begitu banyak atraksi tampilkan, namun tentu saja ini menunjukkan di depan Presiden bahwa TNI Angkatan Laut tidak hanya siap menjalankan tugas tapi menunjukkan bagaimana profesionalisme dan keteladanan dalam bekerja secara tulus dan ikhlas. Jonah Hamonangan, Farid Opal, Kompas TV, Jakarta. Kami segera kembali, tetap di Kompas TV.
Di tengah serangan Israel di jalur Gaza yang terus berlanjut, warga Gaza berjalan kaki ke arah selatan mencari tempat untuk mengungsi. Warga Gaza terus bergerak mencari tempat aman untuk mengungsi setelah Israel mengumumkan akan menutup jalan Al-Rashid dari arah jalur Gaza. Sebelumnya, juru bicara IDF mengumumkan penutupan lalu lintas dari Gaza Selatan. Nantinya mereka yang belum dievakuasi akan tetap diizinkan bergerak ke selatan. Sejak perang di jalur Gaza meletus Oktober 2023, lebih dari 66.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 168.000 orang terluka. Kita ke informasi dari dalam negeri, saudara. Hujan disertai angin kencang yang melanda kawasan Depok, Jawa Barat merusak sejumlah lapak pedagang dan papan reklame di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Hujan disertai angin kencang yang melanda kawasan Margonda, Depok membuat sejumlah lapak pedagang rusak. Angin kencang juga membuat sejumlah orang yang tengah berteduh panik. Hujan angin juga merobohkan papan reklame yang ada di Jalan Margonda, Depok. Demikian Kompas Petang, selanjutnya Sapa Indonesia Malam. Saya Tifal Solesa. Dan saya Maidop Elfrina, berterima kasih. Sampai jumpa.